Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Risma Putri Isnaina, NPM 202050355. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi korporat. Saat ini, komunikasi memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, apalagi bagi sebuah perusahaan. Tidak sedikit bisnis yang gagal itu dikarenakan komunikasinya berjalan secara buruk atau mungkin tidak tepat. Contohnya, dikarenakan pemilihan strategi komunikasi yang tidak tepat, kekeliruan dalam menyampaikan pernyataan saat terjadinya krisis, lemahnya komunikasi manajemen di lingkungan internal perusahaan, bahkan strategi dan pendekatan yang keliru dalam menyampaikan kampanye produk. Nah, di sini komunikasi korporat memiliki peran penting di dalam sebuah perusahaan. Lalu, apa sih komunikasi korporat? Komunikasi korporat atau biasa juga disebut dengan corporate communication ini merupakan fungsi manajemen dalam sebuah perusahaan yang menangani segala usaha untuk membangun dan mempertahankan image positif sebuah perusahaan dengan membangun komunikasi yang efektif secara internal antara perusahaan dengan karyawan dan secara eksternal antara perusahaan dengan pihak lain seperti konsumen, investor, media, maupun pemerintah. Adapun tugas dan fungsi komunikasi korporat. Yang pertama, untuk menyempurnakan profil dari sebuah perusahaan atau juga biasa disebut dengan corporate branding. Nah, yang kedua, ini untuk meminimalkan perbedaan antara identitas perusahaan yang diinginkan dan fitur merek dari sebuah produk yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, untuk mendelegasikan tugas-tugas dalam komunikasi. Yang keempat, untuk merumuskan dan melaksanakan prosedur yang efektif untuk membuat keputusan mengenai urusan komunikasi. Yang kelima, untuk menggerakkan dukungan internal dan eksternal demi tujuan-tujuan perusahaan. Nah, yang terakhir, untuk mengkoordinasikan dengan beberapa perusahaan bisnis nasional maupun internasional. Selanjutnya ada ruang lingkup komunikasi korporat. Nah, di sini ada 8 ruang lingkup komunikasi korporat. Yang pertama itu ada komunikasi internal atau eksternal. Yang kedua, mengatur reputasi dan merek sebuah perusahaan. Yang ketiga, merekrut dan mempertahankan bakat-bakat unggul. Dan yang keempat, itu meluncurkan produk. Yang kelima, mengembangkan strategi perusahaan. Yang keenam, tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut dengan CSR. Nah, yang ketujuh itu menaikkan persepsi investor. Yang terakhir itu dapat mengatasi sebuah krisis yang terjadi di perusahaan. Lalu, apa aja sih skill yang harus dimiliki dalam komunikasi korporat? Nah, yang pertama, harus memiliki skill komunikasi yang baik. Yang kedua, memiliki skill corporate event. Yang ketiga, memiliki skill digital PR. Yang keempat, memiliki regulation knowledge. Dan yang kelima, itu memiliki skill content writing. Dapat kita simpulkan bahwa komunikasi korporat ini memiliki peran penting bagi sebuah perusahaan. Komunikasi korporat memiliki tugas yang sangat sensitif, yaitu menjaga kepuasan para stakeholder ataupun pemegang saham dan pemerintahan. Komunikasi korporat bertanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi krisis yang dapat mematikan perusahaan. Oke, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.